Perkenalkan saya Nadia Obela dengan NIM 19531103 dari lokal PAI 5D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang paradigma dan konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen berbasis sekolah, yang kedua yaitu urgensi manajemen berbasis sekolah dalam suatu lembaga pendidikan, yang ketiga yaitu prospek manajemen berbasis sekolah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan model manajemen pendidikan yang penting. Menurut Suhardan, manajemen berbasis sekolah adalah suatu model pengelolaan yang mana guna untuk memberikan otonomi dan suatu kemandirian pada kepala sekolah untuk mengambil keputusan secara partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan pemerintah pusat. Berdasarkan hasil kajian di lapangan, ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu belum dipahaminya konsep manajemen berbasis sekolah secara utuh dan benar oleh para pemangku kepentingan sekolah. Yang kedua yaitu resistensi terhadap perubahan karena kepentingan. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah, misalnya kemandirian, kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Yang keempat yaitu belum optimalnya partisipasi pemangku kepentingan sekolah. Dan yang terakhir yaitu kelima, belum optimalnya teamwork yang kompak dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah. Adapun manajemen memiliki tujuan utama sesuai dengan dikemukakan oleh Suryo Subroto, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mensosialisasikan konsep dasar manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah khususnya kepada masyarakat. Yang kedua yaitu memperoleh masukan supaya konsep manajemen dapat diimplementasikan dengan mudah. Yang ketiga yaitu menambah wawasan pengetahuan masyarakat, sekolah, dan individu. Yang keempat yaitu memotivasi masyarakat sekolah untuk terlihat berpikir mengenai peningkatan mutu pendidikan. Yang kelima yaitu menggalang kesadaran masyarakat sekolah untuk ikut secara aktif dan dinamis dalam mensukseskan peningkatan mutu pendidikan. Adapun konsep dasar manajemen berbasis sekolah yaitu yang pertama otonomi. Otonomi dimaknai sebagai kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah, dalam mengatur sekolah dalam mencapai tujuan sekolah untuk menciptakan mutu pendidikan yang baik. Yang selanjutnya yaitu yang kedua kemandirian. Kemandirian dimaknai sebagai langkah dalam pengambilan keputusan, tidak tergantung pada birokrasi yang sentralistik dalam mengelola sumber daya yang ada. Selanjutnya yaitu itu tadi saya jelaskan tentang pengertian manajemen berbasis sekolah dengan lebih luas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang urgensi manajemen berbasis sekolah dalam suatu lembaga pendidikan. Umaidi berpendapat bahwa ada dua faktor yang menjadi penjelasan mengapa suatu upaya perbaikan mutu suatu pendidikan yang dilakukan selama ini dapat dikatakan kurang baik atau tidak berhasil. Umaidi menjelaskan faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama yaitu strategi pembangunan pendidikan yang selama ini digunakan lebih bersifat input oriented. Dalam strategi yang digunakan ini lebih bersandar pada asumsi-asumsi bahwa apabila semua input pendidikan telah terpenuhi, seperti terpenuhinya semua ketersediaan buku, alat-alat belajar, penyediaan sarana pendidikan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan yang selama ini dilakukan ternyata lebih bersifat makro-oriented, yaitu diatur oleh berbagai jajaran birokrasi yang ada di tingkat pusat. Selanjutnya yaitu berdasarkan dua faktor tadi yang saya jelaskan, faktor tadi, paradigma yang digunakan dalam suatu lembaga pendidikan selama ini bersifat suatu paradigma yang dapat terbilang gagal. Dengan paradigma yang digunakan, maka dapat terlihat ternyata strategi input dan output yang diharapkan dari teori ini tidak berfungsi sepenuhnya pada lembaga pendidikan. Seperti yang telah disampaikan tadi, betapa pentingnya sebuah manajemen dalam menjalankan sebuah organisasi, termasuk dalam lembaga pendidikan. Alasan adanya manajemen berbasis sekolah ini diterapkan tentunya dapat mempertimbangkan semua komponen pelaksana pendidikan yang ada. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ini memang dipertimbangkan dengan menitik beratkan pada sekolah, karena lebih mengetahui
kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman bagi sekolah itu sendiri. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang setelah saya menjelaskan urgensi manajemen berbasis sekolah dalam suatu lembaga pendidikan, di sini saya akan menjelaskan poin yang terakhir, yaitu prospek manajemen berbasis sekolah. Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya, tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien. Konsep tersebut berlaku di sekolah yang memerlukan manajemen yang efektif dan efisien. Dalam kerangka inilah, tumbuh kesadaran akan pentingnya manajemen berbasis sekolah, yang memberikan kewenangan penuh dengan kepala sekolah dan guru dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya, insan, serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetisi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pengajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun, dengan demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan. Karakteristik manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah secara eksklusif memuat elemen-elemen sekolah efektif yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output. Selanjutnya dikategorikan menjadi input, output, dan proses, yaitu input atau masukan. Secara umum, input sekolah meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, manajemen, sumber daya manusia, dan lainnya. Yang kedua yaitu proses. Proses meliputi proses belajar mengajar, kepemimpinan lingkungan sekolah, pengelolaan tenaga pendidikan. Sekolah memiliki budaya mutu, sekolah memiliki teamwork yang kompak, sekolah memiliki kewenangan, partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat. Sekolah memiliki transparansi manajemen, sekolah memiliki kemampuan untuk merubah, dan yang terakhir yaitu output. Output adalah prestasi yang diraih sekolah akibat dari proses belajar mengajar dan manajemen sekolah, baik berupa presentasi akademik maupun non-akademik. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, keluasan dan sumber daya untuk peningkatan mutu sekolah MPMBS diterapkan karena beberapa faktor, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, dan peluang. Yang kedua yaitu sekolah lebih mengetahui kebutuhan, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan digunakan. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Yang kelima yaitu keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu sekolah dapat bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan masing-masing pendidikan kepada pemerintah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kekurangan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu tidak berminat untuk terlibat, yang kedua yaitu tidak efisien, yang ketiga yaitu pikiran kelompok, yang keempat yaitu memerlukan pelatihan, yang kelima yaitu kebingungan atas peran dan tanggung jawab baru, yang keenam yaitu kesulitan koordinasi. Adapun keuntungan dari manajemen berbasis sekolah ialah yang pertama yaitu keuntungan ekonomi diperoleh sekolah ketika memahami logika manajemen berbasis sekolah. Yang selanjutnya yaitu aspek profesional. Manajemen berbasis sekolah memungkinkan keputusan diambil berdasarkan situasi dan kebutuhan sekolah. Yang ketiga yaitu aspek politis. Manajemen berbasis sekolah
mengusung kepemimpinan yang partisipatif dan menjadikan situasi sekolah yang lebih labil dan stabil. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang nah, itu tadi 3 poin yang saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.